Oke, kita sampailah pada pasal terakhir dari bab deret yang bikin kepala kita pusing ya. Oke. Yang hari ini tuh mirip dengan bahan kemarin, yaitu mengenai kalau kemarin deret Taylor, kalau sekarang aproksimasi Taylor gitu ya. Rumusnya persis sama. Bedanya apa? Kalau deret itu sukunya sampai tak berhingga, kalau polinom sukunya dipotong sampai berhingga suku. Gitu ya. Rumusnya sama aja. Coba kita lihat dulu di sini. Itu halaman depannya ini. Kita kuliah hari ini hanya 3 halaman, tapi cukup panjang. Nah, motivasinya dulu untuk apa gitu hampiran Taylor? Salah satunya ini ya, yang populer dipakai hampiran Taylor ya banyak sekali, tapi ini salah satu kegunaan yang akan kita bahas di kuliah ini. Yaitu, coba perhatikan bagaimana orang menghitung nilai-nilai ini. Tentunya dapat dibayangkan bahwa angka-angka yang didapat kalau mau dihitung eksak, dia berupa bilangan irasional. Bilangan irasional itu kalau ditulis dalam bentuk desimal kan digitnya panjangnya tak hingga dan nggak pernah ada pola angka yang berulang. Itu ya, nggak ada keteraturan yang berulang. Jadi kalau kita hitung pakai kalkulator atau pakai GeoGebra ataupun software yang lain, angka yang diperoleh itu hanya berupa hampiran karena dipotong misalkan sampai 10 angka atau 12 angka di belakang koma. Komputer pun nggak bisa menyimpan secara eksak karena kalau mau eksak digitnya tak hingga. Setiap digit butuh memori. Kalau gitu memori komputernya harus tak hingga juga untuk menyimpan hanya 1 angka gini. Nah, pada kuliah ini sekarang kita akan belajar bagaimana cara menghampiri nilainya. Gitu ya. Dan itu yang dilakukan di dalam kalkulator atau alat hitung lainnya. Hampirannya ini bisa dibuat teliti sekali, misalkan pengen teliti sampai 25 angka di belakang koma, bisa. Mau hanya 3 angka di belakang koma aja bisa. Gitu ya. Nah, arah kuliah kita akan ke sana. Nah, dasarnya adalah ini. Setiap fungsi yang kontinu selalu dapat dihampiri oleh sebuah polinom. Dan khususnya di kuliah ini kita akan menghampiri dengan polinom yang dibangun oleh si Bapak Taylor ini gitu ya. Kenapa dihampiri polinom? Karena sering kita menghadapi fungsi yang rumit-rumit. Kalau udah diaplikasi itu betul-betul biasanya rumit. Nah, dihampiri polinom karena polinom itu bentuknya teratur, mudah. Mau diintegralkan, mau diturunkan, mau dioperasikan yang lain mudah kalau udah jadi polinom. Gitu. Nah, gambarannya dulu sebelum kita masuk ke hitungan matematiknya, saya akan lihatkan animasi berikut. Ini. Yang diperlihatkan di sini adalah gambar dari, sebentar saya harus scroll sedikit ke atas supaya kelihatan semua. Ini yang biru adalah gambar grafik dari ini. X kuadrat sin X yang biru. Yang merah itu apa? Yang merah itu hampirannya. Jadi yang biru ini saya hampiri dengan polinom derajat 1, simbolnya P1X. Nah, bagaimana cara membangun polinomnya nanti akan kita lihat hitungannya berikutnya ya. Intinya ini polinom derajat 1, ini polinom Taylor. Kalau polinom Taylor kan ada titik A-nya. Isi rumusnya kan FA tambah F aksen A per 1 faktorial kali X min A tambah turunan 2 per 2 faktorial kali X min A pangkat 2. Nah, A-nya tuh ini. Titik itunya acuannya ya. Polinom Taylor.
Jadi kalau polinom derajat 1, intinya kita membuat garis singgung di situ. Jadi yang biru diganti dengan yang merah nilainya. Kita lihat kalau di dekat titik-titik rujukannya, antara biru dan merah hampir berimpit. Artinya yang biru dihampiri merah, oke lah gitu ya. Meskipun ada perbedaan nilai. Atau yang disebut galat gitu ya, penyimpangannya. Kecil galatnya. Tapi kalau di sini, saya mau menghampiri nilai X di sini, di 2,3 misalkan, penyimpangannya gede. Apalagi yang di sini. X-nya misalkan 3,5 di sini. Harusnya nilainya negatif, hampirannya positif. Nah, bagaimana untuk memperbaikinya? Polinomnya dinaikkan derajatnya. Pakai derajat 2 kayak ini. Dibentuk polinom Taylor derajat 2. Sama dengan deret Taylor kemarin, hanya sampai suku X kuadrat gitu ya. Kita lihat kalau derajat 2 yang hampirannya bagus makin melebar, sampai sini bagus. Ke sini jelek lagi. Ditingkatkan lagi derajat 4 makin berimpit merah dengan biru. Meskipun di ujung-ujung yang jauh dari titik rujukan ya masih jelek gitu ya. Jadi kalau mau bagus yang dekat ujung sini, ya rujukannya harus pakai yang dekat sini juga gitu. Ditingkatkan lagi derajat 8, mulai bagus. Tapi kalau diteruskan ke kanan, nanti masih ada daerah yang jeleknya lagi. Ke kiri juga. Tapi intinya, makin tinggi derajat polinom yang kita pakai, makin bagus hampirannya. Kalau mau makin bagus, ya hitungannya nanti makin banyak, karena derajatnya makin tinggi. Oke, begitu ya. Nah, sekarang kita ke hitungannya. Jadi, pembicaraan kita nanti bagaimana membentuk polinomnya, menghitung hampirannya, dan yang susah menghitung galatnya, batas galatnya. Kalau galatnya nggak pernah bisa dihitung, batas galatnya. Oke, saya nggak akan menurunkan lagi karena ini sama dengan yang kemarin. Mendapatkan koefisiennya segala, langsung aja di sini. Polinom Taylor derajat 1 bentuknya seperti ini. Sama dengan deret Taylor derajat 1. Deret Taylor derajat 1 nggak ada. Sama dengan deret Taylor, tapi dipotong sampai pangkat 1. Gitu ya. Jadi fungsi semula dihampiri oleh ini yang kita namakan P1X. Langsung ke soal ini. Coba saya buka aja ya. Kalau tadi di kelas ngulang saya tulis supaya pelan-pelan, kalian mah anak FTSL dikebut aja, langsung buka. Ya, tapi kalau nggak paham nanti tanya ya. Kalau pengen lebih pelan ya nanti tahun depan kuliah lagi gitu ya. Oke, sebentar ada. Udah saya record tadi belum? Udah ya. Sebentar. Ada yang tanya, bentar ya, saya harus jawab. Satu lagi, habis kuliah ya Bu, gitu saya jawab. Ada yang tanya, ibu-ibu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, hampiri ini dengan polinom derajat 1. Jadi untuk ngitung polinom Taylor, kayak ngitung deret Taylor, kita perlu membentuk dulu fungsinya, menentukan titik A-nya, titik rujukannya, kemudian menghitung turunan-turunannya. Gitu ya. Oke. Saya karena mau menghitung ln 0,9, ya saya bentuk fungsinya ln X gitu ya. Ini disesuaikan dengan yang mau dihitung. Kalau mau menghitung ln 0,9,
Jangan membentuk fungsinya misalkan sin X. Nanti nggak ada hubungan dengan yang mau dihitung. Disesuaikan. A-nya kenapa saya pilih 1? Gini, rujukan pentingnya. Kalau mau menghitung ini, ln 0,9, kita cari A-nya itu yang dekat dengan 0,9 ini, tapi ln-nya gampang dihitung. Kalau saya pilih 0,8, percuma. Ln 0,8 sama susahnya dengan ln 0,9. Tapi kalau pilih 1, ln 1 kan gampang ngitungnya. Nah, A itu adalah titik rujukan yang tadi kalau di gambar grafiknya ini tadi. Rujukan ini ya. Oke, yang ini bukan grafik ln ya. Tapi itu yang dimaksud A tadi. Tapi rujukannya gitu. Carilah titik yang sedekat mungkin dengan yang mau dihitung, tapi gampang dihitung fungsinya. Nah, itu pilih 1. Oke, setelah itu kita hitung fungsinya dan turunannya sampai turunan 1 aja karena diminta Taylor derajat 1. Kemudian kita hitung nilai fungsi dan turunannya di titik A ini, titik rujukannya. Udah tinggal ceplok aja ke rumus ini hampirannya. Ln X, fungsi semula, dihampiri oleh polinom derajat 1 yang isinya adalah FA ini 0 ditambah F aksen A kali X min A. Ya, 1-nya nggak ditulis di sini 1. A-nya berapa tadi 1. Nah, jadi gitu. Beres. Belum. Mau ngitung ini ya. Ini baru hampiran fungsinya. Nilai fungsinya ln 0,9 ya ini X, ini X, ini X. Kalau ini diganti 0,9, ini 0,9, ini 0,9. Gitu ya. Nah, kalau kita hitung pakai kalkulator atau pakai alat hitung yang lebih teliti, ini saya pakai Maple. Maple itu bisa digitnya, telitinya bisa diatur, mau 100 angka di belakang koma juga bisa. Nah, ini nilai eksaknya sebenarnya ini bukan eksak juga ya. Ini lebih teliti gitu ya. Karena eksaknya itu bilangan irasional, nggak bisa ditulis lengkap. Itu sekian. Kita lihat penyimpangannya. Sekitar 0,005 lah ya. Sekitar 0,005. Oke. Gitu, itu galatnya. Oke, lanjut lagi. Kita akan perbaiki supaya galatnya enggak sebesar itu. Untuk memperbaikinya kita pakai aproksimasi kuadrat. Penurunannya enggak saya bahas lagi sama dengan deret. Nah, ini adalah rumus hampiran polinom Taylor derajat 2. Sama dengan deret Taylor hanya sampai pangkat 2 itu buntutnya dihapus. Oke, kita lihat bahwa rumusnya sama dengan yang derajat 1 tadi ditambah 1 suku baru. Gitu ya. Langsung aja hampiri nilai 0, ln ini dengan Taylor derajat 2. Saya buka lagi. Oke. Kayak tadi harus bentuk fungsinya dulu. Tetapkan A-nya yang dekat dengan 0,9, tapi ln-nya gampang dihitung. Jadi dipilih 1. Kadang-kadang di soal A-nya diberikan, ditentukan oleh soal. Kadang-kadang ya kita harus menentukan sendiri. Kayak tadi hitung turunan-turunannya sampai turunan 2, karena derajat 2. Masukkan nilai fungsi dan turunan-turunannya di titik A. Langsung ceplok ke rumus ini. Plok aja kayak telur gitu. P2. Ini ln X dihampiri dengan P2X yang isinya adalah ini. Ini ditambah ini per 1 faktorial kali X min A. Tambah ini. Kok ke sana sih? Tambah ini per 2 faktorial X min A kuadrat. Masukkan A-nya 1. Nah, dapat polinomnya.
Dengan demikian, ln ini kita hampiri dengan polinom derajat 2, ganti X-nya semua di sini dengan 0,9 diperoleh ini. Nilai eksaknya kembali saya salin, dan kita lihat galatnya sekitar 0,003 ya. Karena ini digit ini 105-nya udah sama. Ya, ini 0, ini 3, sekitar 0,003. Lebih teliti dari yang tadi. Ya, lebih teliti, galatnya lebih kecil. Ya, wajar. Kita ngitungnya lebih capek, masa hasilnya lebih jelek gitu ya. Itu namanya tidak hoki. Nah, yang umum adalah hampiran polinom derajat n. Kembali ini ada penurunannya, mencari koefisiennya sama aja dengan Dirac-Taylor, langsung saja. Nah, ini bentuk umum hampiran Taylor order n adalah sebagai berikut. Ini sama isinya dengan Dirac-Taylor, hanya dipotong sampai derajat n. Kemudian kemarin sama aja, kalau A-nya dipilih 0 atau diminta 0 oleh soalnya, disebut polinom Maclaurin. Jadi kalian jangan keliru deret dengan polinom ya. Kalau deret tuh tak hingga sukunya, kalau polinom tuh berhingga. Gitu ya. Nah, ngapalinnya kan gampang nih, terpola dengan baik. Yang baik yang atas ke yang bawah. Kita lihat soalnya. Bablas kelas ini mah ya. Tadi saya kalau kelas ngulang saya tulis satu-satu sampai halaman ini tuh kira-kira hampir 1 jam. Kalian mah baru 18 menit tambah 2 soal ini, ya paling-paling setengah jam juga beres. Ya. Hampiri sama halnya dengan yang tadi, pakai polinom derajat 4. Nih, kita lihat. Kalau nggak paham nanya ya, nanya. Jangan diam saja. Jangan diam, rugi. Orang tuanya udah bayar kuliah mahal-mahal, anaknya nggak paham gitu. Gara-gara ketemu si Warsoma ini. Tanya gitu ya. Kalau tanya ke saya nggak bisa, tanya ke ruang MAC. Gitu ya. Ya pokoknya siapalah yang bisa ditanya, tanya kalau nggak paham. Kadang-kadang kan dosen tuh cocok-cocokan juga. Oh dengan si A saya kok nggak paham gitu. Terus ketemu dosen yang dibilang mungkin, dosen itu mah nggak enak, dengan saya mah cocok gitu. Paham gitu ya, kadang-kadang cocok-cocokan juga dosen. Cuma ya kalian memang nggak bisa milih kelas. Kalau setiap mahasiswa bisa milih kelas kan, nanti ada kelas yang mahasiswanya 1000, ada dosen yang mahasiswanya cuma 3, acak-acakan nanti ITB ngaturnya gimana. Sebenarnya kalau online nggak masalah ya, mau 1000 juga. Hampir ini, biasa ngawur ngomongnya. Kembali kayak tadi, tetapkan fungsinya, cari atau tetapkan titik A-nya. Ya. Diingatkan lagi titik A itu dipilih yang angkanya dekat dengan yang mau dihitung, tapi nilai fungsinya gampang. Jadi dipilih 1 di sini, ln 1 gampang dihitung. Hitung fungsi dan turunan-turunannya di titik A. Tulis gitu ya, satu persatu. Ya udah ini menurunkan, dianggap anak sipil udah mahir lah. Masa 1/x turunannya nggak tahu gitu ya. Kalau nggak tahu ya nanti ketemu lagi tahun depan. Oke. Turunannya, kemudian turunan-turunan tersebut dihitung di titik A. Percaya aja hitungannya dah ya. Udah tinggal ceplok, masukkan ke rumus ceplok ini. Karena A-nya 1, dia polinom Taylor ya, bukan Maclaurin. Masukkan aja, saya hanya memasukkan itu. Ini ditambah ini dibagi 1 faktorial kali X min A, tambah ini,
turunan 2 dulu. Tambah ini per 2 faktorial kali X min A kuadrat, gitu, dan seterusnya. Oke. Sederhanakan, dapat ini. Nah, jadi ln X dihampiri, ini P4 tuh ini ya, yang saya kotakin ini nih, P4. Ini P4X. Belum dimasukkan angkanya X ya. Itu P4X. Nulisnya bukan gitu, P indeks 4X. Biasa nulis di sini susah. P4X gitu ya. Polinom derajat 4. Ln X dihampiri ini. Mau ngitung ln 0,9. Ya ganti X-nya dengan 0,9 semua. Didapat sekian. Kita bandingkan lagi dengan hasil eksaknya. Galatnya lihat, udah mengecil lagi. Pakai derajat 4. Begitu. Gampang ya. Itulah yang dilakukan kalkulator ya. Cuma di dalam kalkulator ya udah ditanam di chipnya gitu, jadi programnya cepat sekali. Cara ngitungnya yang nggak nurunin kayak kita seperti ini kan, dia nggak bisa simbol di kalkulator. Ya dioptimasi ada caranya gitu ya. Tapi intinya hitungannya ya itu. Contoh lain, tuliskan polinom Maclaurin dari ini. Kemarin udah Maclaurin tuh ya. Coba kita lihat lagi Maclaurin. E pangkat X udah kemarin. Mana E pangkat X? Yang ada tabel deret. Ngapain dihitung lagi gitu sekarang? Nih, E pangkat X tuh ini. Kemarin kita berangkatnya dari deret yang di kanan, di ruas kanan, kita turunkan, ternyata turunannya sama lagi bentuknya. Nah, fungsi yang turunannya dirinya sendiri haruslah E pangkat X itu. Sekarang kita akan balik. Saya punya E pangkat X, akan dihitung polinom Maclaurin-nya. Ya nanti ketemunya kayak gini juga. Cuma kalau polinom ya dipotong sampai derajat N. Ya. Mana? Tadi. Nah, oke, tinggal buka saja. Gitu ya. Tuliskan polinom Maclaurin. Kembali. Oh, fungsinya udah ada. Maclaurin A-nya 0 kan ya? Jadi hitung fungsi dan turunan-turunannya di 0. Turunannya selalu sama. Ya, turunannya di 0 ya selalu sama jadinya. Udah masukkan aja ke rumus itu. E pangkat X dihampiri polinom derajat N, isinya 1 ditambah ini 1 per 1 faktorial kali X, tambah ini per 2 faktorial kali X kuadrat, tambah ini per 3 faktorial kali X pangkat 3, dan seterusnya sampai yang ke N. Berhingga ya, karena polinom dimintanya. Dan simbolnya hampiran, nggak sama. Kalau deretnya baru dia sama. Nah, sampai situ dulu. Paham tidak? Valian Hartono, paham tidak? Paham, Pak. Absen dulu saya. Aduh, ini susah namanya. Visa Belanda. Ada Dutch-nya. Oh. Tiara, paham tidak? Paham, Pak. Ashari Virus, paham tidak? Paham, Pak. Ashari jarang saya panggil ya. Habis random ini saya. Novandita. Paham, Pak. Ameliali. Paham, Pak. Famous. Paham, Pak. Dian. Paham, Pak. Oke. Lanjut. Tinggal 1 halaman lagi kita. Cepet kelas ini. Gila, cepet. Moga-moga benar paham.
Nah, sekarang mau menghitung galatnya ya. Jadi hampiran tadi mau dihitung galatnya. Jangan ngelihat yang ini ya galatnya. Apa? Bentar saya buka dulu. Galatnya jangan lihat dari sini karena pada kenyataannya nilai eksaknya dari fungsi yang kita hampiri sebenarnya nggak diketahui itu. Nah, meskipun nilai eksaknya nggak diketahui, nilai hampirannya sih bisa dihitung, tapi kita bisa memperkirakan batas galatnya. Kok bisa gitu? Kan nilai eksaknya nggak tahu, gimana bisa tahu batas galatnya? Coba kita lihat ini. Ya. Yang bisa dihitung bukan galatnya, tapi batas atas dari galatnya. Maksudnya gini, galatnya nggak akan lebih dari sekian gitu. Sekiannya itu angka. Dan sekiannya itu bisa diatur. Mau makin teliti, ya nanti N-nya harus makin panjang. Oke. Ini karena nanti ada yang masuk sipil, ini penting mengenai numerik ini. Kalian kan nanti bikin jalan, galatnya berapa gitu, jalan 10 kilo. Kalau galatnya 2 kilo, ya kalian dipecat. Tapi kalau galatnya cuma 10 meter, oke lah dari 10 kilo itu. Kilometer ya. Oke, galat. Sumbernya dari mana galat tuh? Pertama ini, kalau ada sebuah fungsi, saya hampiri dengan polinom Taylor derajat 4. Dan ini percaya aja lah. Polinom Taylor-nya setelah dihitung, dimasukkan angkanya, bentuknya seperti ini. Nah, karena fungsi dihampiri oleh polinom Taylor, maka timbul galat. Karena fungsi harusnya sama dengan deret Taylor-nya. Tapi kalau polinom Taylor dipotong, katakan 4 suku. Karena dipotong, ada galat. Itu ya namanya galat pemotongan. Gitu. Kalau di ilmu numerik yang mungkin sipil akan dapat di tingkat 2 atau tingkat 3. Kalau di matematik itu 1 semester mengenai ilmu numerik itu. Kemudian setelah itu kita hitung pakai kalkulator. Ada pembulatan. Pembulatan bilangan. Namanya galat pembulatan. Nah, saat ini kita nggak akan belajar galat pembulatan. Kita akan mempelajari galat akibat pemotongan ini. Jadi fungsi dihampiri polinom derajat n, galatnya gimana? Gitu, sebesar apa? Nah, ini udahlah baca sendiri. Nah, saya akan masuk ke ini. Untuk memperkirakan besarnya galat, kita perlu rumus ini, sisa Taylor. Gitu ya. Rumus ini bunyinya gini. Kalau sebuah fungsi saya hampiri dengan polinom Taylor derajat n, yang hitam aja ini, maka akan timbul galat. Kekurangannya itu. Bisa positif, bisa negatif ya. Ini dinamakan Rn. Nah, ini galatnya. Galatnya itu sebesar ini. Gitu. Kalau rumus galatnya tahu, ya udah aja dihitung eksak atau ya. Tambahin ini ke sini. Masalahnya nggak bisa. Kenapa? Ini nggak bisa kita hitung dengan eksak. Kenapa? Karena N tahu. N si eksak. X-nya tahu yang mau dihampiri. A-nya tahu. Tapi ini turunannya di titik C. Nih, titik C. Bukan di titik A kayak polinomnya. Tapi di titik C. Dan C-nya di antara ada di dalam satu interval yang kita nggak tahu C-nya yang mana. Jangankan kita, setan juga nggak tahu C-nya yang harus dipakai yang mana. Kan di dalam sebuah interval gini, di antara X dan A, ada tak hingga buah banyaknya bilangan. C-nya tuh nggak pernah diketahui oleh manusia maupun setan. Nggak tahu kalau sama malaikat atau Tuhan sih ya. Ya pasti bisa lah. Hitung eksaknya mereka. Nah, jadi kalau galatnya nggak bisa ditentukan berapa, bagaimana? Nah, yang bisa ditentukan adalah
batas atas dari galatnya. Apa itu batas atas dari galatnya? Yaitu ini. Ini kecil dari berapa? Ini bisa nih dicari angkanya nih yang saya buletin ini. Itu bisa dicari angkanya. Tapi Rn-nya sendiri sama dengan berapa? Ini nggak bisa. Tapi ini aja udah cukup. Misalkan contohnya bikin jalan 10 km. Oh, galatnya nggak akan lebih dari 25 meter misalkan. Jadi batasnya plus min 25 meter. Apoteker bikin obat, ya galatnya nggak akan lebih dari 1/1000. Artinya kalau dicoba ke 1000 orang, manjur lah ke 999. Satu mungkin nggak sembuh. Jadi penyimpangan dari obatnya mungkin hanya 1/1000 gitu ya. Oke. Nah, itu teorinya soalnya. Coba. Udah setelah 3 soal ini kita udahan. Taksir batas galatnya bila lon ini dihampiri dengan P4X. Tadi kita udah ngitung kan ya. P4X di soal terakhir ini. Ini dihampiri polinom derajat 4. Saya buka lagi sebentar ini. Ini tadi hampirannya. Nah, kalau dihampiri, hampirannya sekian, batas galatnya berapa? Anggaplah nilai eksaknya nggak tahu gitu. Jadi kita nggak tahu ini. Sampai sini mau dihitung batas galatnya. Oke, kita lihat ke jawabannya. Oh ya, tadi ada mahasiswa di kelas mengulang bilang kalau diklik ininya nggak keluar jawabannya. Nah, itu diakibatkan 2 hal kemungkinannya. Membukanya menggunakan PDF viewer-nya itu menggunakan yang tidak mensupport hyperlink seperti Microsoft Edge, nggak bisa itu. Bukannya tolong pakai Adobe atau pakai Foxit boleh. Pada kebanyakan reader bisa lah. Adobe Acrobat Reader itu kan gratis, bisa download. Kemungkinan kedua, ngedownloadnya nggak lengkap. Karena harus di-download dari Google Drive-nya dengan folder-folder yang ada di situ. Baru bisa ini diklik keluar jawabannya. Oke, saya klik saja. Klik. Kita lihat. Rumus galatnya ini. Rujukannya untuk menghitung batas galat, kita harus menghitung ini dulu, Rn-nya. Ini dihampiri derajat 4, jadi kita harus ngitung R4. Ya, R4X, ini turunan 5 di titik C. Jadi saya turunkan dulu. Ya tentunya bentuk fungsinya dulu. Tadi kita udah menghitung sampai turunan 4 ya. Yang ini, turunan 4-nya adalah ini. Turunkan sekali lagi menjadi 4 kali 6, 24. Ini minus 4 sebenarnya. Min 4 kali min 6 jadi 24. Dibagi X pangkat 5. Itu. Nah, selanjutnya saya akan tulis. Karena di slide ini, tadi waktu ngajar kelas sebelumnya, ada hal yang diloncat sama saya. Nanti takutnya membingungkan. Jadi saya tulis sisanya. Mana? Aduh, gede sekali kamu. Kecil. Setelah itu kita hitung ini. R4X ya. Kan dihampiri polinom derajat 4, galatnya R4. Bukan R3. R3 mah mobil Suzuki. R4 adalah rumusnya apa? Lupa. Lihat ke sini lagi. Turunan 5 bagi 5 faktorial, X min A pangkat 5. Turunan 5 di titik
C ya. Titik C bagi 5 faktorial X min A pangkat 5. Dengan C di antara X dan A. Oke, saya sederhanakan dulu. F5C berarti 24 per C pangkat 5 ya. Ini kan X, ini X pangkat 5. Kucing, kucing pangkat 5. Musang, musang pangkat 5. Yang diingat musang karena di sekitar rumah saya ada musang 2. Kalau malam suka tidur di atas genteng. Nah, ada 5 faktorial. X, A-nya berapa tadi? A-nya 1. Dengan C di antara X dan 1 sekarang ya. Oh ya, kalau galat biasanya dihitungnya mutlaknya ya. Tanda nggak penting. Kelebihan atau kekurangan nggak penting. Yang penting kecil nilainya. Lanjut lagi apa yang harus kita lakukan, yaitu menghitung galat dari ini. Jadi, yang saya hitung berikutnya, galat pada saat dihitung 0,9. Jadi X-nya 0,9. Gitu ya. Tahapannya selalu gitu. 3 tahap ini. 24 per C pangkat 5, 5 faktorial, 0,9 min 1 pangkat 5. Sama dengan, saya sederhanakan dulu, yang udah berupa angka saya taruh di 8, 5 faktorial, kemudian 0,9 ini min 0,1 pangkat 5, ada 1 per C pangkat 5, gitu. Oh ya, ini C di antara X udah dimasukkan 0,9 dan 1. C di antara 0,9 dan 1. Dan 1 itu kalau karate masih awal, belum jago. Oke. Pengennya, ini udah nggak bisa dihitung nih ya. C-nya nggak tahu ini yang mana. Nah, yang bisa dilakukan adalah membatasi. Dia akan lebih kecil dari berapa. Ini harus jadi angka nih. Gimana mendapatkan angkanya? Kita tulis gini. Yang udah konstanta saya tulis ulang. Ini minus nggak ada artinya karena dimutlakan, jadi saya tulis 0,1 aja ya. Nah, yang masih berubah-ubah kan C-nya. Kita cari berapa batas atas dari ini yang lebih gede dari dia. Kalau C-nya di sini. Boleh nggak saya tulis gini? Bener nggak? Kalau C-nya di antara ini, 1/c pangkat 5 nggak akan lebih dari ini. Bener nggak? Sisilia. Kemana Sisilia? Kabur. Iya, Pak. Iya, Pak. Ini, kalau C di antara 0,9 dan 1, nggak tahu yang mana, 1/c pangkat 5 pasti lebih kecil dari ini, bener nggak? Bingung? Bingung, Pak. Nah, kalau gitu pertanyaan lanjutan masih kamu ya. 1/c pangkat 5 paling gede angkanya berapa kalau C-nya ada di sini? Paling gede berapa dia? Bingung juga? Kalau bingung bilang aja. Nanti saya tanya yang lebih gampangnya lagi. Berarti C-nya 0,9 ya, Pak? Betul. Paling gede ini 1/0,9 pangkat 5 kan? Paling gede. Berarti akan lebih kecil dari ini, betul kan? Benar. Betul, Pak. 1/0,9 pangkat 5 sama 1/0,3 pangkat 5, ya yang 1/0,3 ini lebih gede. Nah, jadi
tujuan kita adalah mencari setelah rumut Galatnya masukkan sampai satu titik kita mentok, cari batas Galatnya. Ini lebih kecil dari berapa? Jadi jawabannya nggak tunggal. Boleh saya milih ini, boleh. Boleh. Paling bagus itu. Paling mepet angkanya. Tapi saya pilih, aduh, jadi keselak. Saya pilih, saking semangatnya sampai keselak. 0,1 pangkat 9, boleh. Tapi nanti ini angkanya jadi gede ini. Kalau gede, kalau memang kita nanti kerja, itu agak jelek. Gambarannya gini. Si A disuruh bikin jalan panjang 10 km, bilang, oh saya mah Galatnya nggak akan lebih dari 10 meter. Si B sama bikin jalan 10 km, dan laporannya, oh jalan bikinan saya mah Galatnya nggak akan lebih dari 2 meter. Bagus yang si B kan? Galat dia nggak akan lebih dari 2 meter, dijamin. Kalau metodenya si A tadi nggak akan lebih dari 10 meter. Ya kamu bagus juga, tapi Galatnya rada kegedean 10 meter. Si B bisa 2 meter, saya mau pakai si B aja untuk bikin jalan. Gitu ya, plus minusnya nggak kegedean. Jadi kita mau mencari angka di sini yang sekecil mungkin, tapi membatasi ini, lebih gede dari ini. Ya paling bagus tadi 0,9. Gitu ya. Kalau di ujian gimana? Boleh mau 0,9 di sini, mau 0,8, mau 0,1, mau 0,001, boleh. Yang penting paham teorinya ini. Bahwa yang paling optimal nggak harus gitu ya. Oke, ini mah udah tinggal dihitung kan? Hitunglah ini pakai kalkulator jadi sebuah angka. Jadi hampiran ln 0,9 memakai polinom derajat 4, itu Galatnya dijamin nggak akan lebih dari sekian. Jawaban ini tiap orang bisa beda-beda tergantung mengolah ininya tadi. Semuanya betul ya. Asal jangan nulis gini. Ini misalkan saya ganti A. Kalau ini nggak benar. 1/C pangkat 5 kecil dari 1/2 pangkat 5, nggak benar. Contoh ambil aja kalau C-nya 1, di sini C-nya 1, udah nggak benar ini. Ini lebih kecil. Gitu ya. Jadi saya pilih yang paling mepet itu. Baik. Fatah falah, paham nggak? Paham, Pak. Dika, paham tidak? Paham, Pak. Waode, kemana Waode? Nggak bunyi lagi. Paham, Pak. Oke. Waode, kok sekarang kamu jarang bunyi lagi? Iya, nggak ada yang bisa ditanya, Pak. Oh, gitu. Nah ya, itu ya. Jadi, soal nomor 1 itu apa? N-nya diketahui, derajat polinomnya ditentukan oleh soal. Nah, kemudian bisa kita hampiri di soal sebelumnya tadi yang di atas. Kemudian kita bisa hitung juga batas Galatnya. Yang lebih natural muncul di lapangan yang kedua. Saya mau menghampiri sebuah fungsi, Galatnya nggak boleh lebih dari sekian gitu. Sama aja, apoteker mau bikin obat, Galatnya jangan lebih dari 1/1000 ya. Gitu. Nah, harus berapa N-nya di sini? Jadi ini menentukan banyaknya atau derajat polinomnya supaya Galatnya nggak lebih dari sekian. Lebih natural ya. Kita pengen bikin jalan, kamu bikin jalan 10 km, Galatnya jangan lebih ya dari 3 meter gitu. Nah, gitu sebenarnya. Ini menghampiri nilai fungsi, Galatnya jangan lebih dari segini ya. N-nya berapa? Gitu. Terbalik dari yang soal 1 ya. Oke, kita lihat. Ini saya tutup dulu, kebanyakan
Nah, tutup dulu. Oke. Kembali yang namanya hampiran Taylor harus menentukan dulu fungsinya. Kalau belum diberikan, harus menentukan A-nya. A-nya berapa? Titik kerujukannya. Ini jelas fungsinya E pangkat X ya. A-nya pilih berapa ya? Yang dekat dengan ini, tapi gampang dihitung. E pangkatnya. Ya pilih aja 0. Gitu ya. E pangkat 0 kan gampang dihitung. Memang 0 dengan 0,8 agak jauh. Ya, tapi yang dekat dengan 0,8 yang gampang dihitung, nilai fungsinya ya 0 ini. Kalau 1 lebih dekat sebenarnya ke 0,8, tapi E pangkat 1, wah rada susah gitu. Boleh juga kalau pakai kalkulator sih. Lebih bagus kalau A-nya 1. Kalau sebelum ada COVID sih, ujian semua manual, nggak boleh pakai kalkulator, ya pilih yang bulat-bulat ininya. Kalau pilih 1, nanti E pangkat 1 ngitungnya berapa. Oke, fungsinya ini harus ngapain nih? Kita lihat lagi rumus galatnya. Ini harus dirumuskan, tapi N-nya belum tahu. Ya dijajar dulu aja beberapa suku. Ya, harus dicari N supaya suku sisa Taylor Rn di titik 0,8 kecil dari ini. Oke, untuk itu saya hitung. Oh, ini rumusnya. Oke, saya mau hitung turunan-turunannya dulu. Nggak dilakukan. Kepaksa lagi di crop lagi. Itu langsung karena dianggap turunannya udah dihitung di soal yang kemarin. Tapi akan saya ulang. Oke. Nah, untuk ngitung Rn, saya butuh nilai fungsi dan turunan-turunannya ya. Sampai turunan ke N plus 1. Fx-nya E pangkat X. Turunan 1 tetap. Ini nggak usah saya hitung F0-nya FA-nya berapa, nggak usah ya. Karena saya nggak mau menghitung hampiran Taylor-nya. Saya mau menghitung N-nya dulu, batas galatnya. Turunan 2, E pangkat X. Tek, tek, tek. Ini sama terus. Turunan ke N, E pangkat X. Saya butuhnya turunan ke N plus 1. E pangkat X. Nah, kemudian masuk ke rumus ini. Rnx dulu ya, jangan 0,8. Rnx. Apa rumusnya? Turunan ke N plus 1 di titik. Nih, udah di merah-merah gini, jangan sampai salah di ujian ya. Bukan karena datang bulan gitu. Saya nggak akan datang bulan gitu ya. Tapi merah ini menandakan itu. Perlu perhatian. Jangan dihitung di titik A. Dia dihitung di titik A ini untuk polinomnya nanti. Kali X min A pangkat N plus 1. Jangan lupa kalau berhubungan dengan galat, hitung aja mutlaknya. Sama dengan lagi. Turunan ke N tadi ini. Ke N plus 1. Jadi E pangkat C kan. N tambah 1 faktorial. A-nya 0. X pangkat N tambah 1. Tahapannya gitu ya. Baru ngitung hampiran, galat kalau menghitung hampiran ini 0,8. 0,8 sama dengan E pangkat C dibagi N tambah 1 faktorial 0,8 pangkat N tambah 1. Oh ya, C-nya di mana ini? C di antara X dan A. A-nya 0, jadi C di antara X dan 0. Kemudian dipakai hampiran di 0,8, C di antara 0,8 dan 0.
Ya. Nah, tadi ngapain kita? Nyari N. Supaya ini kecil dari 0,001. Berapa N-nya? Nggak akan bisa ngitung karena C-nya nggak tahu, N juga nggak tahu. Ada dua variabel nggak diketahui. Pakai satu pertaksamaan, nggak akan selesai. Kecuali tinggal satu variabel. Maka saya harus mengeliminasi E pangkat C-nya ini. C-nya harus hilang dari sini. Nah, untuk ini, anggaplah kita nggak punya kalkulator dulu ya. Jadi saya mau ngitung manual. Caranya kayak tadi, dicari batas atasnya dulu. Cari batas atasnya. Kemudian kita lihat. Saya batasin. E pangkat C, kalau C-nya di sini. Paling gede berapa? Yang N biarin aja. E pangkat C paling gede berapa? E pangkat 0,8 kan? Tuh. Renais, betul enggak? Renais. Betul, Pak. Namanya aneh, Renais. Artinya apa ya, Renais? Tapi nama saya juga Warsoma, aneh. Malah warung soto Madura gitu, kata orang tuh. Jadi saya kalau kasih tahu ke yang belum kenal, Warsoma, dia apa gitu, dia merasa aneh. Saya bilang, udah ingatnya warung soto Madura, Warsoma. Dia langsung ingat. Oke. Gitu ya. Nah, dari sini ini harus kecil 0,001. Tapi katakan kita nggak pakai kalkulator, susah ngitungnya. Saya mau, sebelum dihitung, saya mau sederhanakan lagi. Ini kecil dari pangkat 1, kan, betul? Kenapa saya buat gitu? Supaya lebih bulat angkanya, ngitungnya supaya gampang. Ini juga susah, ada 2N gini. Saya dominasi, saya batasi 0,8 pangkat N plus 1 dengan, boleh ya, kalian di ujian mau nulis gini juga boleh. Tapi makin gede ini, nanti dapat N-nya akan jadi gede. Kalau N-nya gede, nanti setelah itu kan harus dihampiri. Soalnya, setelah N-nya dapat, ini harus dihampiri dengan polinom Taylor. Kalau N-nya dapat 100, kalian cilaka harus menghitung ini hampiran sampai 100 suku. Ya, jadi ya optimasinya masih agak kecil, tapi juga hitungannya rada gampang gitu. Saya ganti itu. Oke, ini sekarang sama dengan E dibagi N tambah 1 faktorial. Ini kita bikin kecil, 0,001. Karena ini permintaan soal galatnya harus lebih kecil. Galat tidak melebihi ini. Masih susah. Juga 2,7 sekian. Saya dominasi aja dengan 3 . Betul juga kan? Cuma ini dapat lebih gede lagi. Ya, jadi nanti dapat N yang nggak paling optimal. Nah, ini mah udah gampang. Saya bikin dia kecil 0,001. Atau sama aja, karena ini udah positif, saya punya 3 per N tambah 1 faktorial kecil 0,001. Atau N tambah 1 faktorialnya kalikan silang. Ini 1/1000 jadi 3000 ke kanan. Besar N tambah 1 faktorial. Cari N-nya. Coba-coba aja jadi dari tabel. N-nya 1, N tambah 1 faktorial berapa? 2 ya, 2 faktorial. N-nya 2, 6. 3 faktorial. 3, 24. Ya, loncat. 5,
5 tambah 1 jadi 6 faktorial. Berapa tuh? Udah pusing. 6 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tadi 4 faktorial 24 kali 5. 5 kali 24 berapa? 120 kali 6 720. Belum lebih besar ya. Harus lebih besar dari 3000. 6 ini 7 faktorial. Ini kali 7. 7 kali 7 20 berapa? 49 berapa? Aduh susah. 720 kali 7 0 4 50 40 ya. Nah, lebih besar kan dari 3000? Ya, pakai N-nya 6. Jadi ambil atau pakai N sama dengan 6. Selanjutnya ngapain? Ya menghampiri ini. Kayak tadi. Kan tadi udah. Waktu pakai 4 suku, caranya udah tahu. Pakai 6 suku ya hitung. Jadi ininya harus dihitung nilai-nilai turunannya sampai suku ke-6. Masukkan ke rumus polinom Taylor. Paham tidak? Farhan Dwi Putranto. Paham tidak? Paham, Pak. Benar-benar pahamnya atau separoh aja? Benar, Pak. Sepia. Iya, Pak. Paham nggak Sepia? Paham, Pak. Oke. Nah, tinggal satu soal lagi. Jadi ada 2 pola ya kalau udah menyangkut menyangkut galat. Ada mencari N kayak ini dengan galat tidak lebih dari sekian. Setelah dapat N-nya ya dihitung hampiran polinomnya. Atau diberikan N tertentu, berapa batas galatnya. Oke, nomor 3. Terakhir hari ini. Cepat. Bedanya kira-kira 25 menit sama kelas sebelumnya. 20 menit lah, ini saya perlu 5 menit juga. Ini nggak berhubungan dengan Taylor lagi, tapi ada galat bentuknya kayak gini. Dengan C-nya di antara ini. Tentukan batas galatnya. Nah, sebelum saya membahas ini, gini dulu, yang lain dulu. Misalkan saya punya galat gini. N-nya di antara, katakan, jangan N, kenapa jadi N-nya jelek? N nanti dianggap bilangan bulat. C itu ya. Dengan C-nya di antara, katakan, 1 dan 4. Berapa ininya? Kecil dari berapa gitu ya, batasnya ini harus jadi angka. Nah, gimana ngolahnya? Ngolahnya bisa macam-macam. Jadi sebelum ke soal yang atas, yang ini dulu. Saya bisa pecahkan gini. Salah, nggak sama dengan. Ingat di semester 1, A tambah B itu lebih kecil dari ditambah mutlak B. Bisa sama, bisa lebih kecil. Jadi ini tandanya gini. Nah, kalau C-nya di antara 1 dan 4, ini C-nya nggak harus ngambil angka yang sama. Masing-masing aja. Ini tidak akan lebih dari 16. Ya, kalau C-nya saya ambil 4. Yang ini tidak akan lebih dari 1/1. Ya. Ini tulis dulu aja, 4 kuadrat. Jadi, untuk batas atas, C, kalau ada 2 gini, nggak harus ngambil angka yang sama. Ya. Kenapa? Karena kita bukan mau menghitung nilai maksimum dari ini. Mau menghitung batas atas. Ya udah aja ini batas atasnya berapa, ini batas atasnya berapa. Gitu ya. Oke? Nah, begitu.
Baru saya akan ngerjakan yang soal ini. Bentar, ngintip dulu karena ada 2 cara. Saya lupa cara yang ke satu yang lebih jelek yang mana. Oh, oke. Saya akan jalankan manual. Push dulu. Mana ada lasonya kan? Nah, laso aja. Oke. Saya punya sekali-kali warna ini. C kuadrat min sin C per C. Mau dihitung batas galatnya kecil dari berapa? Nah, saya olah demikian. Ini sama dengan mutlak 1 per C kali mutlak C kuadrat min sin C. Tuh. Ya. Mutlak A per B sama dengan mutlak A dibagi mutlak B. Jadi per C-nya saya pisahkan. Lebih kecil sama dengan, ini dibiarkan dulu. Ini penjumlahan. C kuadrat ditambah min sin C. Jadi lebih kecil dari mutlak C kuadrat ditambah mutlak min sin C. C-nya di antara 2. Nah, ini batasnya. Seper C paling gede berapa? Setengah kan? Jangan 1/4 karena C-nya di bawah, jadi cari yang paling kecil. C kuadrat paling gede 4 kuadrat. Jadi nggak harus ngambil C yang sama ya. Karena batas atas, masing-masing dicari batas atasnya. Sin itu paling gede 1, paling kecil min 1. Ada minnya. Jadi paling gede min sin C ya 1. Nggak melihat lagi ini. Nggak melihat yang di C-nya di mana. Pokoknya paling gede ini 1. Paling gede. Nah, sama dengan setengahnya udah positif. 16 tambah 1 sama dengan 8,5. Nah, jadi saya punya kesimpulan E-nya akan kecil sama dengan 8,5. Bisa juga saya mengolahnya cara lain. Gitu ya. Nanti dapat batas atas yang lebih bagus. Coba berangkat dari E lagi. Jadi ini tergantung pintar-pintarnya orang mengolah ini. Saya olahnya menjadi ini dibagi. C kuadrat bagi C jadi C min sin C per C. Gitu ya. Masih sama dengan dia. Sama dengan mutlak C ditambah, lebih kecil karena dipisah. Mutlak min sin C per C. Gitu. Lebih kecil sama dengan C ditambah, enggak, sama dengan. Ini mau saya pisah. Mutlak seper C kali mutlak sin C. Tanda minusnya nggak penting karena dimutlakan. Ya. Tadi C-nya di antara 2, 4. Berarti ini akan lebih kecil dari 2 ya. Ini akan lebih kecil dari, 4 ya paling gede. Seper C paling gede 1/2. Sin C paling gede 1. Nah, dapatnya 4,5. Ternyata dengan diolah seperti ini, saya juga bisa menunjukkan si E itu lebih kecil dari 4,5. Lebih bagus. Artinya kalau ada 2 pegawai, yang satu mengerjakan caranya ini dan melaporkan ke bosnya, galatnya nggak akan lebih dari 8,5. Si B ngelaporkan, galatnya nggak akan lebih dari 4,5. Dia lebih bagus gitu ya. Oke, itu contoh. Mau nanya Pak, Ya. yang sin C-nya tuh bisa diambil 1 ya Pak? Soalnya kan C-nya di antara 2 sampai 4. Nggak apa-apa kan hanya mencari batas atas. Sin C. Kita nggak tahu kan paling gedenya berapa kalau C-nya di sini. Nggak tahu paling gedenya, tapi C yang manapun ini kan lebih kecil 1.
Udah aja pakai itu, batas atasnya gampang. Nah, Oke, Pak. saya nggak bisa bilang sin 4 karena nggak tahu. Atau sin 2, atau mungkin sin di tengahnya, yang paling gede yang mana, karena sin itu susah, ya udah aja pakai yang yakin, lebih gede. Begitulah ceritanya para mahasiswa akhir bab deret yang membingungkan kita itu ya. Ya harus belajar. Jangan lupa PR-nya yang bab 9 bagian 1 dikumpulkan hari Senin ya. Seminggu biasa udah ada di LMS ya. Pos pengumpulannya. Masih ada pertanyaan? Kuliah kita cukup sampai situ hari ini. Nanti masuk bab baru minggu depan aja. Nah, kalau tidak ada stop dulu recording.